Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video tutorial singkat kali ini kita akan membahas tentang stack. Stack atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tumpukan. Teman-teman boleh buka dokumentasi dari stack di JDK, di Oracle. Jadi stack ini adalah kelas yang tersimpan di Java Util Stack. Dia adalah subclass dari vector. Jadi stack dibuat menggunakan vektor. Sebenarnya kita juga bisa bikin stack dari array. Kalau teman-teman mau bikin kelas stack sendiri, bisa bikin dari array atau dari array list atau mungkin dari linked list. Kita lihat konstruktornya, ada stack seperti ini. Kemudian metodenya tidak banyak ya, sedikit saja. Ada empty, kemudian ini untuk menguji apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Kemudian pick, pop, dan push, ada juga search ya, search object. Oke, stack ini dia merepresentasikan sebuah tumpukan menggunakan mekanisme LIFO ya. Kita bisa lihat di tutorial ini di programmis.com. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah sebuah tumpukan. Teman-teman bisa membayangkan tumpukan buku atau mungkin tumpukan piring atau pakaian di lemari. Jadi dia punya mekanisme menambah dan menghapus datanya itu lewat satu pintu. Jadi data dimasukkan lewat sini, satu arah ya, dari atas, dan diambilnya satu persatu juga dari atas. Dimasukkan satu persatu dari atas, diambil satu persatu juga. Jadi dia dikenal dengan operasi LIFO, singkatan dari last in first out. Data yang terakhir dimasukkan itu akan menjadi data yang pertama dikeluarkan. Mungkin ada istilah lain yang semakna ya. Data yang pertama dimasukkan juga akan menjadi data yang terakhir dikeluarkan. Jadi first in last out ya. Filo dan LIFO sama. Tapi kita lebih sering mendengar istilah ini, last in first out. Data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama dikeluarkan. Kemudian operasi-operasinya ada operasi ini tadi ya. Tidak banyak operasinya, ada pick, push, dan pop. Jadi push ini digunakan untuk memasukkan data atau menambah data. Pick digunakan untuk melihat data terakhir yang dimasukkan. Jadi dia hanya melihat saja tapi tidak dihapus. Sedangkan pop ini membaca, melihat, dan sekaligus menghapus dari stack. Jadi data yang pertama dibaca itu adalah data yang berada di posisi atas atau top ya, atau di posisi akhir. Jadi data yang pertama dipanggil melalui pick dan pop ini adalah data yang berada di posisi terakhir. Oke, baik, kita langsung ke IntelliJ IDEA saja. Kita coba. Kita buat sebuah kelas. Jadi di sini kita menggunakan stack yang tersedia di Java Util. Kita tidak membuat sendiri ya. Tapi teman-teman kalau mau latihan bikin sendiri juga bisa. Atau mungkin kalau punya kesempatan nanti Fosalgo coba buatkan tutorialnya. Latihan menggunakan stack. Oke. Kita buat method main. Kemudian kita buat stacknya. Di sini tadi ada contohnya, contoh bikin stack yang di programmis. Ya, stacknya dibuat seperti ini. Jadi tulis stacknya, kemudian dia gunakan tipe generic juga. Kemudian nama stacknya new stack seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin stacknya pakai string, maka di sini diisi dengan string. Kalau integer, maka diisi dengan integer seperti ini. Jadi yang dimasukkan di sini adalah tipe wrapper ya, bukan tipe primitif. Kita coba buat. Saya copy ini. Nanti saya ganti dengan, saya menggunakan tipe string. Ya, di sini berwarna merah karena belum saya impor ya. Bisa, kalau teman-teman belum impor bisa klik di sini, atau yang ini juga sama. Tekan alternatif enter. Dia akan impor ini kelasnya Java Util Stack. Kemudian kita bisa print juga stacknya, stack titik
kita sort stack. Stacks ya, ada S-nya. Ini objek saya, atau kalau teman-teman kasih beda supaya kelihatan bedanya, supaya jelas kelihatan perbedaannya, kasih di sini my stacks. Jadi dia adalah turunan dari kelas vektor juga. Kita coba run. Ya, ini hasilnya masih kosong ya. Jadi pada saat masih kosong seperti ini, kita bisa coba tanyakan tadi. Di sini ada method is empty ya, atau empty kayaknya kalau tidak salah. Di sini empty ya. Kita coba tanyakan sort is empty. Kita coba tanyakan my stack titik itu. Oh, ada is empty dan ada empty juga. Coba kita lihat yang empty dulu, karena ini yang ada di kelas stack ya. Coba run. Ya, dia bernilai true karena memang stacknya masih kosong. Sekarang coba kita isi. Ini kita jadikan sebuah checker ya, penguji. Kita kasih checker di sini. Nanti kita copy paste ini. Jadi pertama ini masih kosong. Kemudian ketika kita mengisi, kasih tulisan bagus kayaknya. Ya, ketika stacknya kita isi di sini, stack my stack titik, mengisinya pakai, sebenarnya ini ada add-nya juga karena dia turunan dari vektor. Tapi secara formal kita harus mengisi menggunakan push ya. Push misalnya saya isi dengan mangga, pepaya dulu. Pepaya. Kemudian saya isi dengan, atau ini saya cek dulu apakah dia, saya copy lagi ceknya ini. Tentunya setelah saya mengisi dengan pepaya, ada string pepaya di dalamnya, maka is empty ini akan bernilai false. Kemudian ketika dicetak ada pepaya di dalam sini, di outputnya. Coba saya run. Ya, awalnya dia kosong, tapi ketika saya memasukkan pepaya, dia is empty-nya sama dengan false, dan dia ada pepaya di dalamnya. Nah, berikutnya saya masukkan lagi, tambahkan, maka dia akan ditambah dari belakang ya. Dia akan ditambah dari belakang. My stack titik push pepaya mangga. Coba saya run lagi. Saya tambahkan satu-satu. Ya, bertambah dari belakang ya, pepaya mangga. Nanti kalau saya tambah lagi akan diletakkan di belakangnya mangga. Pepaya mangga mangga pisang. Ya, dia diletakkan di belakang lagi. Saya tambah lagi pepaya mangga jambu. Saya run lagi, maka dia akan diletakkan di belakangnya pisang seperti ini. Oke, jadi kita sudah menggunakan dua metode, empty dan push ya. Jadi empty gunanya untuk menguji atau untuk memeriksa apakah dia kosong atau tidak. Ketika dia dalam keadaan kosong, maka empty-nya akan bernilai true. Ini. Tapi ketika dia sudah ada isinya, sudah dimasukkan data di dalamnya, maka dia akan bernilai false, is empty-nya. Kemudian dia akan menambahkan di belakang data yang sebelumnya dimasukkannya. Cara untuk menambahkan datanya menggunakan metode push. Baik, berikutnya kita akan coba metode pick. Ada metode pick ya. Kita lihat di sini.
Metode pick digunakan untuk melihat objek yang berada di posisi paling atas di dalam stack ya, tanpa menghapus, without removing it, tanpa menghapusnya dari stack. Jadi ini hanya melihat saja objek yang paling atas. Kalau kita lihat di sini sebenarnya secara pada saat di print dia bukan yang paling atas ya, tapi paling akhir. Jadi pada saat di pick nanti yang muncul adalah jambu. Coba kita lihat di sini, sort di sini, pick. Kita beri komentar pick titik 2. Ya kita pick my stack-nya dot pick. Nah, jadi di sini harusnya nanti mencetak pick titik 2 jambu ya. Coba run. Ya, jambu. Ini kalau kita panggil lagi, saya copy, saya pick lagi, maka yang tercetak adalah tetap jambu. Ya, jambu. Kita pick lagi satu kali, tetap jambu. Oke. Jadi ini berbeda ketika yang saya gunakan adalah pop. Jadi coba saya pakai pop untuk membaca yang paling atas ya. Saya pakai pop di sini. My stack titik pop. Sorry, pop dulu. Oke. Pada saat saya panggil pop, maka yang dia panggil juga adalah jambu. Ini yang pertama ya. Karena yang paling belakang adalah jambu. Tapi pada saat dia melakukan pop ini, dia membaca sekaligus menghapus. Maka sekarang ketika saya print, jadi kalau di sini tadi, kalau di print ini tetap sama isinya. Kalau my stack saya print pada saat pick yang pertama, pick yang kedua dan pick yang ketiga, tidak ada perubahan pada my stack. Ya, di sini keluar picknya jambu, my stack tetap sama isinya, sama terus sama. Tapi ketika saya pop nanti dan saya print, maka data yang terakhir akan dihapus ya. Jambu sudah tidak ada lagi dalam my stack. Ya, saya pop jambu dan sekarang jambu tidak ada di dalam my stack lagi. Maka ketika saya pop lagi yang berikutnya, bukan jambu lagi karena jambu sudah tidak ada. Yang terakhir adalah pisang. Dan pada saat saya pop nanti pisang dikeluarkan dari my stack. Seperti itu. Sekarang isinya sisa pepaya dan mangga. Kalau saya pop lagi, maka berkurang lagi satu, mangga dihapus dari stack, diambil. Sisa pepaya. Coba saya pop lagi, maka isinya kosong. Pepaya dia keluarkan dari stack. Kalau saya pop lagi satu kali, kita lihat dia sudah kosong ya. Saya pop lagi pada saat dia kosong, maka di sini akan terjadi error, empty stack exception. Tapi ini bisa dikendalikan teman-teman. Jadi ini kalau sudah, ini secara sintaks tidak ada yang error, tapi pada saat di run ini ada yang error ya. Ini namanya runtime error. Supaya tidak terjadi ini seperti ini, teman-teman boleh menggunakan pengecekan tadi, empty. If selama dia tidak kosong, jika dia tidak kosong, atau teman-teman bisa melakukan pop di sini, pakai while di situ kan. Jadi saya mau pop, tapi hanya saya pop ketika dia masih ada isinya. Jadi saya pakai begini, while my stack empty, tapi saya gunakan tidaknya selama dia tidak kosong. Perhatikan ini, hati-hati. Di sini saya buat tanda seru. Ini bacanya selama my stack tidak kosong. Selama my stack ada isinya, maka saya akan melakukan pop dan mencetak. Saya pop ya. Ini seperti saya pop berulang-ulang nanti, seperti ini. Saya pop terus saya cetak isinya. Dan dia akan berhenti ketika my stack sudah kosong. Ya, dia tidak error ya. Dia hanya melakukan pop ketika masih ada isinya. Ketika stack ini masih ada isinya. Jadi operasi ini juga bisa nanti digunakan pada saat teman-teman mengembangkan algoritma backtracking atau DFS. Supaya dia bisa bergerak mundur, kita pakai stack dengan mengandalkan operasi popnya dia.
Jadi push dan pop digunakan untuk operasi di algoritma backtracking dan DFS. Tapi mungkin operasi sederhana yang bisa teman-teman gunakan, kita bisa menggunakan ini untuk membalik kata sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita bisa melakukan reverse di linked list atau array list ya. Tapi kita bisa gunakan stack ini untuk membalik kata. Jadi pada saat kita memasukkan data ke stack, kita masukkannya pertama adalah papaya, mangga, pisang, jambu. Tapi pada saat dikeluarkan, yang dikeluarkan pertama adalah jambu, kemudian pisang, mangga, dan papaya. Jadi ini bisa digunakan mekanismenya untuk membalik kata. Misalnya kita buat seperti ini. Kita buat kelas ya, latihan reverse word. WO. Oke. Pakai main. Terus kita bikin string yang mau dibalik ya. Atau bisa kita input pakai keyboard. Kita pakai scanner lah sedikit. Scanner SC sama dengan new scanner system in. Oke, di sini saya buat shout, masukkan bisa kalimat ya, pakai petik lah. Terus di sini saya buat string kalimat sama dengan sc titik next line. Oke, saya baca kalimatnya. Sudah ada kalimatnya. Jadi kalimat ini akan saya masukkan satu persatu ke dalam stack, terus saya keluarkan lagi. Jadi saya cukup menggunakan stack di sini. Stack string atau karakter juga bisa ya. Kita coba pakai karakter dulu. Karakter misalnya di sini tumpukan huruf sama dengan new stack seperti ini. Terus kita bikin looping untuk baca ini kalimat. Jadi for i 0 sampai size dari kalimat dot size, ada dot len ya, dot len. Terus kita baca karakternya. Char di sini kita buat C sama dengan kalimat titik char add pada indeks ke i. Kemudian kita masukkan karakter ini ke dalam stack. Jadi tumpukan huruf titik push C begini. Jadi kita baca kalimatnya satu persatu, kita masukkan hurufnya, terus nanti di sini kita keluarkan satu persatu sambil kita print saja ya, langsung. Jadi di sini while mirip seperti tadi, tumpukan empty. Selama tumpukan tidak empty, kita tambahkan tanda seru di depannya. Ini berarti not ya, operasi not kalau di logika. Selama dia tidak kosong, maka saya akan melakukan pick. Jadi di sini saya buatkan karakter C sama dengan ya, di sini saya sedikit inkonsisten, saya gunakan tipe wrappernya di sini ya. Sama dengan tumpukan huruf dot pop. Kemudian karakter ini saya print, langsung saya print saja shout, tapi saya tidak pakai line ya. Shout, sorry. Sini saya print C.
Coba begini dulu. Nanti dirapikan ya. Jadi mekanismenya saya masukkan kalimat, kemudian nanti kalimatnya saya baca pakai next line ya. Kemudian saya masukkan ke dalam stack satu persatu karakternya yang saya masukkan. Setelah itu saya keluarkan satu persatu juga. Tapi saya masukkannya pakai push dan keluarkannya pakai pop. Makanya nanti dia akan terbalik ya. Coba saya run. Ya, masukkan kalimat pertama. Enter. Ya, dia balik ya. Amat rep tamilak. Jadi ini dibalik. Pada saat saya masukkannya, dia baca persatu tapi pas dia keluarkan dari belakang. Jadi ini bisa digunakan untuk melakukan operasi reverse string. Cukup sederhana. Ini baru salah satu kegunaan dari stack ya. Kalau di pengembangan algoritma ini sangat banyak gunanya. Kemudian mungkin cara membuat stack tadi kita gunakan tipe wrapper atau objek di sini. Jadi teman-teman bisa pakai stack karakter, stack integer, stack mahasiswa juga bisa, tipe non primitif ya, mahasiswa atau stack point. Teman-teman saya kira bisa mengembangkan sendiri dari hasil belajar di tipe data yang lalu ya. Yang jelas di sini diisi dengan tipe data non primitif. Saya kira demikian. Untuk pengembangan lebih lanjut mungkin akan kita lanjutkan di video tutorial berikutnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.